Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI Elsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Sekali lagi Matius pertama atau Matius 1, kita akan membaca ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi Matius 1 ayat 20 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam renungan 79 kita hari ini, kita sudah masuk dalam kitab Matius pasalnya yang pertama. Mari kita akan mempelajari kitab Matius pasal 1 ini, khususnya mulai ayat 18 sampai ayat 25 menggunakan O, I, dan A. Yang pertama, observasi. Siapa saja tokoh-tokoh yang dapat kita lihat terlibat dalam kisah ini? Ya, di sini tentunya ada Yusuf, ada Maria, dan juga ada malaikat Tuhan. Dan tentunya ada juga tokoh yang terlibat dalam kisah ini yang mengisahkan atau yang menceritakan kisah ini, yaitu adalah Matius. Nah, kemudian dari kisah ini, observasi yang kedua, apa peristiwa utama yang dituliskan dalam kisah ini? Yaitu tentunya adalah peristiwa menjelang kelahiran Tuhan Yesus, lebih tepatnya lagi ketika Tuhan Yesus masih baru di dalam kandungan, ya. Ada pergumulan di dalam diri Yusuf, namun juga ada jawaban Tuhan melalui malaikatnya bagi Yusuf pada saat itu. Nah, mengapa peristiwa ini dapat terjadi, Bapak Ibu? Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia semata-mata adalah karena kehendak Allah, karena rencana Allah yang begitu indah. Yesus bisa dikandung oleh Maria karena sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi ini adalah rencana, kehendak, dan perbuatan Allah yang ajaib. Termasuk dalam proses-prosesnya, tahapan-tahapannya sejak Yesus masih di dalam kandungan, kemudian ada pergumulan dari Yusuf, kemudian bagaimana mereka harus pindah dari tempat satu ke tempat lain sampai pada akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Semua itu adalah rencana Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Jadi peristiwa ini bisa terjadi semata-mata hanya karena kehendak Tuhan dan rencana Tuhan saja. Nah, bagaimana respon dari tokoh khususnya Yusuf yang banyak dikisahkan dalam peristiwa ini? Kita bisa melihat di sini Yusuf menunjukkan sikap yang tulus hati. Ya, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya, kita bisa baca dalam kisah tersebut. Namun juga ada keraguan atau konflik batin di dalam diri Yusuf pada saat itu, sehingga ia mau menceraikan Maria. Nah, tetapi Yusuf kemudian kembali mempertimbangkannya dan pada akhirnya tidak menceraikan Maria. Dan ada respon selanjutnya yang lebih luar biasa lagi dari Yusuf, yaitu Yusuf ini memilih untuk taat. Dia berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah beberapa observasi yang dapat kita temukan di dalam kisah ini. Dan kemudian bagian selanjutnya yaitu interpretasi. Dari kisah ini pelajaran apakah yang dapat kita terima dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, kita di sini belajar Bapak Ibu bagaimana panggilan Tuhan atas kita adalah sebuah kehormatan terbesar. Pada awalnya dalam diri Yusuf timbul rasa ragu dan juga konflik batin saat ia mengetahui bahwa tunangannya yaitu Maria sedang hamil.
Nah, Injil Matius mencatat bahwa Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria ini secara diam-diam. Di satu sisi Yusuf tidak ingin Maria ini bernasib malang ya, atau mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, karena ia pasti akan dirajam oleh masyarakat Yahudi. Namun di sisi yang lain, Yusuf juga tidak dapat menerima kenyataan ini, bagaimana Maria sudah hamil ya, dan berupaya untuk meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya secara diam-diam. Namun Yusuf juga tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya, yaitu Maria, di depan publik atau di depan banyak orang. Dan mungkin saja pada saat itu Yusuf berpikir bahwa dengan cara menceraikan Maria dengan diam-diam, barangkali nantinya Maria akan dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Bisa saja pada saat itu Yusuf kemudian berpikir demikian, sehingga dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun apa yang terjadi pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara? Yusuf membatalkan niatannya untuk menceraikan Maria secara diam-diam setelah mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Tanpa menawar-nawar lagi ya, Yusuf pun menerima Maria dengan hati yang teguh, dengan sukacita, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kepastian. Seperti yang dikatakan dalam ayat 24 bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, karena apa? Karena ada malaikat Tuhan yang kemudian menjelaskan dengan begitu rinci peristiwa yang terjadi, mengapa Maria ini hamil, kemudian ada rencana Tuhan yang luar biasa ke depannya bagi Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus nantinya. Nah, disinilah Yusuf ini menerima panggilan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang harus dijalaninya dengan bertanggung jawab. Allah telah memanggil dan memilih Yusuf untuk menjadi bapa ya bagi Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Walaupun di awal peristiwa ini tidak mudah untuk diterima dan dijalani, tetapi Yusuf memilih untuk taat. Dia memilih untuk setia kepada Tuhan, kepada panggilannya, dan kepada pekerjaan atau pelayanan Allah yang dipercayakan dalam dirinya. Inilah menjadi pelajaran penting bagi kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Panggilan Tuhan dan keterlibatan kita dalam pekerjaan atau dalam pelayanan Tuhan adalah sebuah kehormatan terbesar. Ini tidak boleh diterima sebagai beban ya, melainkan harus diterima sebagai tugas dan kepercayaan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dengan ketulusan, dan dengan tanggung jawab. Karena sesungguhnya ini adalah kehormatan yang jauh lebih besar daripada yang ada di muka bumi ini. Walaupun pangkat tinggi sekalipun, posisi tinggi sekalipun, tapi kehormatan melayani Tuhan itu melebihi semua kehormatan atau posisi-posisi yang tinggi yang ada di dalam muka bumi ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar panggilan Tuhan ketika kita dipilih untuk melayani Dia, untuk memberikan diri kita mengabdi kepada Dia, mengiring Dia. Ini adalah sebuah kehormatan yang besar. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan panggilan Tuhan ini, pelayanan Tuhan ini, pekerjaan Tuhan ini dengan sepenuh hati kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, aplikasinya, apa selanjutnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan tadi. Yaitu berilah diri untuk selalu terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, baik yang ada di dalam gereja atau kegiatan-kegiatan gereja di luar ya, ataupun melalui kehidupan kita ya, dengan kita hidup benar, hidup taat, hidup baik di hadapan Tuhan. Baik yang sudah juga terlibat dalam pelayanan
kerjakan pelayanan itu lebih sungguh lagi, lebih sukacita lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kami boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan melimpah bagi kami ketika firman-Mu disampaikan, itu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau yang membuat kami mengerti dan mampu menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa untuk kami menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biar hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan dan semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Allah telah menunjukkan kasih kepada keluarga GPD LSAD Magelang melalui Kristus yang telah mati untuk kami. Sekarang kami telah dibenarkan oleh darah Kristus, diperdamaikan dan diselamatkan. Kami bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.